Kemudian Dongfang pun mengatakan kepada Chuyun, kita akan segera bertemu lagi segera mungkin. Direspon oleh Chuyun, ia siap kapan saja untuk bertemu dengan Dongfang. Setelah semuanya membubarkan diri, terlihat ketika itu Chuyun menyuruh Guman dan Liu Xiang pergi juga, karena ada hal lain yang harus dilakukan oleh Chuyun. Ditambah lagi kompetisi akhir tahun, ia serahkan kepada Guman dan Liu Xiang. Dikatakan oleh Guman agar bos Chuyun tenang saja, ia pasti akan melakukan yang terbaik, yaitu untuk membantu tim Liu Yun memenangkan kejuaraan. Sementara itu ditanyakan oleh Liu Xiang, kapankah ia bisa bertemu lagi dengan Chuyun karena ia akan merindukan Chuyun. Sembari mengatakan gadis bodoh, Chuyun memberitahu, cukup dengan satu kata dari Liu Xiang, ia akan langsung datang saat dipanggil oleh Liu Xiang. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan di sana dengan sangat eratnya. Disampaikan oleh Chuyun, ia akan menyerahkan pasukan penembak serigala dan akademi militer kepada Liu Xiang. Mulai sekarang ini akan menjadi sulit bagi Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan apa yang Chuyun berikan kepadanya, ia akan menjaganya apapun yang terjadi, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Mendengar itu, Chuyun pun pasti percaya kepada Liu Xiang. Kemudian Chuyun pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Liu Xiang dan Guman masuk ke dalam markas tim Liu Yun, Liu Xiang memberitahu Guman, ia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Selanjutnya yang akan memimpin pelatihan itu adalah Guman. Mendengar hal itu, pastinya Guman menerima perintah tersebut dan akan melakukan yang terbaik. Mari kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk kompetisi akhir tahun ini. Diberitahu oleh Liu Xiang, ia berlatih dalam pengasingan bukan hanya untuk kompetisi akhir tahun ini, lebih baik untuk membantu Chuyun, setidaknya tidak memperlambat Chuyun. Kemudian Guman akan memanggil semuanya untuk sesi latihan sekarang. Setelah hal tersebut terlihat Liu Xiangping sedang berkultivasi. Ia mengatakan setelah pertempuran di puncak Jiuhan, tekad hati esnya tanpa belas kasihannya sudah mencapai tingkat 9. Hanya tinggal sedikit lagi, maka ia dapat mencapai tingkat penuh dalam latihan. Dan sekarang untuk menghadapi 3 Supreme Emperor dan 5 pahlawan terkemuka selama ia bisa membantu Chuyun. Bahkan jika ia menjadi hewan berdarah dingin yang tidak berperasaan, ia pasti akan melakukannya untuk Chuyun. Sembari Liu Xiang juga meledakkan kekuatannya di sana yang sedang berkultivasi. Terlihat area sekitar pun seketika langsung menjadi beku oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Liu Xiang. Sementara itu kembali kepada Guman, ia pun mengatakan kepada yang lainnya, kompetisi akhir tahun sudah dekat, waktu sangat terbatas, mari lakukan yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan. Dan mereka tidak boleh mengecewakan bos Chuyun dan juga Kapten Liu Xiang. Terlihat ketika itu Yozai merasa cuaca dingin sekali, dan secara tiba-tiba saja area sekitar markas pun langsung menjadi bebeku oleh kekuatan dari Liu Xiang. Guman yang melihat hal itu pastinya mengetahui bahwa kaptennya sedang mempraktekkan tekad hati es tanpa belas kasihan. Ia pun menyuruh Yoyo dan lainnya untuk segera keluar dari markas. Mereka pun berlarian keluar dari markas dengan sangat tergesa-gesa. Akan tetapi terlihat kaki Guman terkena beku oleh kekuatan Liu Xiang. Ia mengatakan bahwa sungguh luar biasa, hanya dengan satu aura dingin yang keluar, ia bahkan tidak bisa menahannya. Setelah mereka semua berada di luar, Yozai mengatakan barusan ia merasakan bahwa otaknya membeku. Terlebih lagi disampaikan oleh Yoyo, teknik hati es tanpa belas kasihan tidak hanya dapat menurunkan suhu, tetapi juga dapat membekukan jiwa. Ini bisa membuat seseorang merasa sangat lesu. Bahkan kemauannya bisa menurun secara signifikan. Ditambah lagi kata Nona Hua, Kapten Liu Xiang memiliki metode latihan tingkat Supreme Emperor yang sangat kuat.
Kompetisi akhir tahun nampaknya kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Kemudian Guman mengajak Yoyo dan lainnya untuk pergi ke tempat latihan. Mereka tidak boleh menjadi beban bagi kapten mereka. Sementara itu berpindah ke tempat Supreme Emperor S yang adalah guru dari Liu Xiang. Ia pun sedang berkultivasi di sana. Ia mengatakan Liu Xiang akhirnya sampai sejauh ini. Suatu hari nanti Chuyun akan bertemu dengannya dan memutuskan semua emosi. Ia pun tidak tahu apakah Liu Xiang akan tetap mencintai Chuyun seperti sekarang. 3 Supreme Emperor itu ingin Liu Xiang menikah dengan salah satu dari keturunan mereka. Kepentingan bersama mereka, ia sendiri bahkan tidak bisa menolaknya. Ditambah lagi Liu Xiang adalah seorang pejuang keturunan. Jika Liu Xiang menjadi seorang Supreme Emperor, maka itu seperti menjadi Kaisar Tianyi yang kedua. Dan Liu Xiang akan bebas dari segala larangan. Jika Liu Xiang dapat mengembangkan tekad hati es tanpa belas kasihan, yaitu ke tingkat kesempurnaan, maka Liu Xiang akan dapat mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Maka Liu Xiang dapat melanjutkan ikatan hubungannya dengan Chuyun. Ia pun ingin melihat apakah Chuyun bisa menunggu sampai saatnya tiba. Sementara itu, kembali kepada Liu Xiang yang ada di markas, ia menggunakan teknik memotong cinta, juga meledakkan kekuatannya dengan sebutan cinta yang mutlak. Seketika itu juga area sekitar pun menjadi retak akibat ledakan dari kekuatan Liu Xiang. Di sisi lain, berpindah kepada Chuyun yang ada di dunia bawah, ia pun menjelaskan kepada Ratu Peri tentang seni Round. Ia pun menanyakan bagaimana perkembangannya. Dijawab oleh Ratu Peri bahwa mereka bekerja keras siang dan malam dan ingin menunjukkan sesuatu. Kemudian Chuyun memberikan suatu gulungan kepada Ratu Peri. Chuyun menyuruh agar Ratu Peri melihatnya sendiri. Kembangkan panah emas tajam angin ledakan yang baru segera mungkin. Dan juga untuk mengatasi pertempuran hebat antara serigala abisal dan klan semut, Ratu pun siap melayani Chuyun. Ia pun menyebut Chuyun dengan Supreme Emperor. Chuyun juga menyuruh kirimkan seseorang untuk memberitahu Supreme Emperor Abisal bahwa ia akan menunggunya di sini. Karena ada hal yang penting yang harus dibicarakan dengan Supreme Emperor Abisal. Mendengar itu, Peri pun akan segera mengaturnya. Ketika duduk santai tersebut, Chuyun mengingat ketika Dongfang mengatakan kepada dirinya bahwa kita akan segera bertemu lagi. Dikatakan oleh Chuyun bahwa cicit Supreme Emperor tidak akan memiliki kesempatan untuk menekannya lagi. Tidak lama setelah itu, akhirnya Supreme Emperor Abisal pun muncul di hadapan Chuyun, sembari menanyakan apa yang Chuyun inginkan darinya. Chuyun pun menanyakan bagaimana situasi kalian dengan klan semut. Dikatakan oleh Supreme Emperor Abisal bahwa ini tidak bagus dan semakin tegang. Ditanyakan kembali oleh Chuyun apakah Supreme Emperor Abisal memiliki rencana untuk mengatasi hal ini. Ternyata rencana Supreme Emperor Abisal ingin mengembangkan militer secepat mungkin, perluas pasukan hingga 1 juta bahkan puluhan juta. Tapi hal ini membutuhkan pasukan bambu panah yang besar. Setelah kekurangan makanan, serangga abisal pasti akan mengalami kekacauan. Bahkan ada resiko kepunahan. Dikatakan oleh Chuyun jika begitu maka belum terlambat. Dan ia menyuruh bawalah beberapa serangga abisal dan mengambil bambu panah dari Pulau Tianggong untuk dibawa ke dunia abisal. Dengan cara ini, persediaan bambu panah benar-benar aman. Disampaikan oleh Supreme Emperor Abisal, ia sudah memikirkan hal itu. Akan tetapi itu sama sekali tidak berhasil karena bambu panah hanya dapat tumbuh di tanah yang kaya zat besi. Jadi bagaimana bambu ini dapat dipindahkan ke dunia abisal? Ketika itu Chuyun pun bergumam, bahkan Supreme Emperor juga tetaplah serangga. Bahkan tidak bisa memahami hal ini, tapi ia tidak bisa membalikan perkataan Supreme Emperor Abisal. Diberitahu oleh Chuyun ia punya cara sendiri. Jika ini berhasil, serangga abisal tidak perlu khawatir lagi, yaitu untuk mengembangkan pasukan mereka.
Direspon oleh Supreme Emperor, jangan bicara tentang menambah jumlah tentara sebanyak 10 juta, bahkan jika ditambah 100 juta juga tidak masalah. Tapi dikatakan oleh Chuyun, itulah yang ia khawatirkan, semakin kuat pasukan Abyssal, semakin besar pula ancaman bagi umat manusia. Bagaimanapun juga, ia tidak akan mendanai pertumbuhan musuh. Mendengar itu, Supreme Emperor Abyssal menanyakan, apa yang ada dalam pikiran Chuyun, katakan saja. Jika Chuyun membantunya membuat serangga Abyssal menjadi lebih kuat, ia akan melakukan apapun yang Chuyun inginkan. Oke guys, itu adalah dari Donghua lanjutan yang berjudul Spirit Souls of Right bagian ke-117-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya sudah muncul. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel Adben. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.